Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Humalasari, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 11 Kelas B tahun 2020, akan mempresentasikan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Slamet Sugiharto, MURP, selaku penguji. Yang kedua, Ibu DRA Nani Widyaningsi, MSI, selaku coach. Dan yang ketiga, Ibu Lisuharni, SPD, MMPD, selaku mentor atas bimbingan dan arahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan aktualisasi saya berjudul Daring Sipolan Pohon Penjumlahan dalam rangka pembelajaran gemar penjumlahan pada siswa kelas 1 SDN Pucang Simo 1 Bandar Kedungmulyo, Jombang. Adapun latar belakang dari kegiatan aktualisasi saya, yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar penjumlahan siswa kelas 1, yang kedua kurangnya penggunaan media yang menarik pada saat pembelajaran, yang ketiga kebosanan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Gagasan pemecahan isunya yaitu pemanfaatan video pembelajaran dan penggunaan media sipolan. Dari gagasan pemecahan isu tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lokus dari kegiatan aktualisasi ini adalah di SDN Pucang Simo 1 Bandar Kedungmulyo. Fokus dari kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada siswa kelas 1 dengan jumlah 28 anak yang dilakukan pada tanggal 18 September 2020 sampai dengan 2 November 2020. Ada 10 kegiatan dalam kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Tahapan yang pertama menyampaikan rancangan aktualisasi, yang kedua melakukan diskusi dengan mentor, yang ketiga mencatat saran dari mentor tentang pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu mengukur motivasi belajar peserta didik. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan kuesioner awal untuk orang tua dengan tujuan untuk mengukur peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran penjumlahan. Yang kedua, konsultasi tentang isian kuesioner dengan mentor. Yang ketiga, melaksanakan pengisian kuesioner, dan yang keempat, merumuskan hasil pengisian kuesioner. Dari kegiatan 2 dapat dilihat bahwa motivasi belajar penjumlahan pada peserta didik masih sangat rendah. Kegiatan aktualisasi ketiga yaitu menyusun skenario pembelajaran. Tahapannya yang pertama menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan materi penjumlahan. Yang kedua menyusun RPP di masa pandemi. Yang ketiga konsultasi dengan mentor mengenai isi RPP yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kegiatan aktualisasi keempat yaitu mendesain media interaktif berupa video pembelajaran. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor mengenai desain video yang akan dibuat. Yang kedua, menyiapkan rancangan video yang akan dibuat, dan yang ketiga, membuat video materi penjumlahan dengan bantuan teman sejawat. Adapun kegiatan aktualisasi yang kelima adalah membuat video tutorial pembuatan media sipolan dan membuat flashcard angka. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media sipolan. Yang kedua, membuat video tutorial pembuatan media sipolan dan cara memainkannya. Yang ketiga, membuat desain flashcard. Kegiatan aktualisasi keenam yaitu melakukan sosialisasi kepada wali murid. Tahapan yang pertama yaitu menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan untuk pembelajaran dan untuk membuat media sipolan. Sosialisasi ini dilakukan melalui video call WhatsApp yang dilakukan dengan wali murid secara berkelompok. Kemudian yang kedua meminta saran dan masukan kepada wali murid tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan aktualisasi ketujuh yaitu melakukan pembelajaran materi penjumlahan dengan media sipolan. Untuk tahap yang pertama, mengenal lambang bilangan. Setelah mengirim video pembelajaran mengenal lambang bilangan, guru melakukan video call dengan siswa secara berkelompok untuk menjelaskan dan mengenalkan kepada anak lambang bilangan melalui flashcard. Kemudian anak mengerjakan tugas yaitu menulis angka 1 sampai 15.
Kemudian kegiatan yang kedua, mengenal konsep bilangan. Setelah guru mengirimkan video pembelajaran, guru melakukan video call untuk menjelaskan konsep bilangan dengan media flashcard. Kemudian siswa mengerjakan tugas mengenal konsep bilangan dengan menggunakan benda konkret. Yang ketiga, membandingkan banyak benda. Setelah guru mengirimkan video pembelajaran tentang materi membandingkan banyak benda, guru melakukan video call secara berkelompok untuk menjelaskan cara membandingkan banyak benda dengan media konkret. Tahapan selanjutnya yaitu mengenal penjumlahan. Setelah mengirimkan video pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengerjakan penjumlahan dengan menggunakan benda konkret. Tahapan yang terakhir yaitu bermain penjumlahan dengan media sipolan, di mana anak-anak diminta untuk membuat media sipolan bersama orang tuanya setelah guru mengirimkan video tutorial yang sudah dibuat. Kegiatan aktualisasi yang ke-8 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Tahapan yang pertama, menyiapkan kuesioner akhir untuk orang tua dengan tujuan untuk mengukur peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran penjumlahan serta mengkonsultasikannya kepada mentor. Untuk tahapan yang kedua, melakukan penilaian melalui wawancara dengan orang tua tentang proses pembelajaran. Dari kegiatan ini dapat dilihat ada peningkatan persentase motivasi belajar siswa dengan menggunakan media sipolan. Kegiatan aktualisasi yang ke-9 yaitu melaporkan hasil pembelajaran kepada mentor. Adapun tahapannya yang pertama yaitu berikan laporan hasil belajar kepada mentor, meminta kritik dan saran, kemudian menindaklanjuti kritik dan saran yang diberikan mentor. Kegiatan aktualisasi yang ke-10 yaitu menyusun kegiatan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu mencatat hasil dari aktualisasi, kemudian mendokumentasikan hasil secara detail dan lengkap. Setelah itu mencetak laporan aktualisasi. Ketika melaksanakan aktualisasi, ada beberapa faktor penghambat yang dialami oleh penulis. Yang pertama, pembagian kuesioner yang memakan waktu karena jumlah murid. Pembagian kuesioner yang memakan waktu karena jumlah wali murid sebanyak 28 orang. Untuk strategi dalam menghadapi kendala tersebut, yaitu kuesioner dibagikan ke rumah wali murid secara berkelompok. Untuk penghambat yang kedua yaitu kegiatan sosialisasi kepada wali murid yang dilakukan melalui video call terkendala sinyal. Strategi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu menghubungi kembali wali murid yang panggilannya terputus serta menjelaskan ulang persiapan pembelajaran yang akan dilakukan serta alat dan bahan yang harus disiapkan selama pembelajaran melalui grup WhatsApp. Untuk hambatan yang ketiga yaitu menjelaskan materi selain melalui video juga dilakukan melalui video call WhatsApp, maka terkendala sinyal dan jumlah panggilan tidak bisa banyak. Strategi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu menghubungi ulang panggilan siswa yang terputus serta menjelaskan pembelajaran melalui video call secara berkelompok dan juga menjelaskan ulang materi dan tugas melalui grup WhatsApp. Adapun faktor pendukung dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu pertama, adanya dukungan dari kepala sekolah selaku mentor dan rekan kerja untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sehingga kegiatan aktualisasi dapat berjalan lancar. Yang kedua, tersedianya waktu yang diberikan mentor untuk melakukan konsultasi dan bimbingan. Analisis dampak pada nilai-nilai aneka yang diterapkan dalam aktualisasi ini adalah akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target, dan konsistensi. Nasionalisme yaitu musyawarah mufakat, menghormati, menghargai, tidak diskriminatif, cinta tanah air, percaya diri, dan etos kerja. Etika publik yaitu sopan, disiplin, cermat, integritas, dan cermat. Etika publik yaitu sopan, disiplin, cermat, dan integritas. Komitmen mutu yaitu efektif, berorientasi mutu, dan inovatif. Anti korupsi yaitu jujur, adil, sederhana, peduli, dan disiplin. Apabila nilai-nilai aneka tidak diterapkan dalam pelaksanaan aktualisasi, maka kegiatan aktualisasi tidak akan terlaksana dengan baik. Simpulan, pelaksanaan aktualisasi yang telah dilaksanakan dengan 10 kegiatan dengan menerapkan nilai-nilai aneka dapat diselesaikan dengan baik.
Berdasarkan analisis hasil kuesioner awal dan akhir, dapat dilihat adanya peningkatan persentase sebelum dan sesudah penerapan mediasi pola, sehingga dapat disimpulkan motivasi belajar penjumlahan meningkat. Pada anak meningkat. Saran bagi guru harus selalu melakukan inovasi pembelajaran supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Bagi sekolah, harus terus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang menyeluruh bagi peserta didik. Sekian presentasi laporan aktualisasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.